Baik ya, saya lanjutkan tadi penjelasannya. Saya share dulu untuk buku petunjuknya. Nah, kita tadi sampai sini ya, proses dari pembuatan skripsi. Nah, ini ada cara juga ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya di sini ya. Prosesnya, step-stepnya silakan dilakukan. Oke, minggu depan sebelum kita memasuki proses ekstraksi, kita akan lakukan diskusi dulu ya terkait hasil kalian membuat simplisia. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau masuk sudah dalam bentuk kelompok permeja ya, kelompok kecil permeja itu tetap diskusinya adalah diskusi maju bersama, namun menjawabnya individu ya, dan ditunjuknya juga individu ya, dan penilaian juga individu. Silakan kalian benar-benar belajar, karena ini termasuk dalam penilaian ya, penilaian keaktifan, penilaian diskusi ya. Terus beberapa nanti akan saya berikan kuis ya, mungkin waktu di tengah-tengah pertemuan kita. Dan yang namanya kuis mungkin bisa saja nggak saya sampaikan dulu ya. Jadi kalau disampaikan dulu nanti nggak surprise ya. Jadi biar surprise gitu ya, langsung hari ini kita kuis gitu ya. Jadi kalian harus siap benar-benar belajar. Biar kalian ketakutan. Oh enggak, maksud saya biar kalian ada greget belajar ya, gitu. Oke. Ada yang ditanyakan dari sini. Minggu depan kita ketemu dalam proses ekstraksi. Ada pembuatan ekstrak ya. Nah, ini pembuatan serbuk simplisianya tadi sudah. Nah, untuk proses ekstraksi, tadi kan di awal kita juga sudah sepakat dalam proses pembuatan simplisia, kita harus berpedoman pada sebuah jurnal. Silahkan untuk jurnalnya kalian sesuaikan dengan tanaman yang kalian ambil, dengan tanaman yang kalian benar-benar pilih. Misalnya tadi siapa Ragil misalnya memilih jahe begitu ya. Jadi ya Ragil jurnalnya itu harus tentang jahe. Bagaimana di situ ada prosesnya pembuatan simplisia jahe, ekstraksi jahe. Boleh apapun topiknya, mungkin di situ tentang penetapan kadar dari jahe atau mungkin uji aktivitas jahe. Yang penting di dalam jurnalnya itu ada yang menerangkan tentang bagaimana pembuatan simplisia dan juga proses ekstraksi dari jahe gitu ya. Kalau jurnalnya mau di ACC-kan boleh ya minggu depan. Saya rasa jurnalnya soft file saja bagaimana ya, nggak usah di print dulu ya. Jadi minggu depan kalau mau bawa laptop silahkan, kalau misalnya nggak punya laptop mau pakai HP ya silahkan. Yang penting dalam menunjukkan atau mengaksesikan jurnal tetap ya dijaga attitude-nya ya, karena mungkin nanti saya di lab itu dibantu oleh ibu-ibu laboran ya, jadi tolong tetap dijaga attitude-nya dalam mengaksesikan jurnalnya gitu ya. Ini jurnalnya ini sudah harus benar-benar kalian cari nih ya dari awal. Sudah tahu cara mencari literatur yang bagus? Caranya bagaimana? Sudah tahu belum? Belum? Bagaimana, Bu? Cara mencari literatur yang bagus atau jurnal yang cepat terus kemudian berkualitas gitu sudah tahu belum? Belum di Google. Belum. Saya taunya cuma yang ISSN. Ya, nanti saya share ya di grup Telegram kita ya. Silakan dipraktikumkan ya. Bagaimana atau petunjuk atau tutorial mencari literatur atau jurnal yang bagus dan berkualitas ya, sesuai yang kita inginkan gitu. Kata kunci yang dimasukkan itu harus tepat ya. Nah, di situ nanti di dalam jurnalnya, karena nanti akan berkaitan dengan proses ekstraksi ya, dalam kita membuat ekstrak, yang paling penting adalah pelarut yang ada di dalam jurnal itu ada di lab ya. Jadi saya juga berpesan dalam mencari jurnal atau literatur, misalnya tadi Ragil ya, mencari jurnal tentang jahe. Kalau bisa pelarutnya itu yang kira-kira bahannya itu adalah di lab ya. Misalnya seperti etanol, metanol, kloroform, enhexan atau apa.
Ya walaupun di jurnalnya nanti nggak ada, kita usahakan yang kepolarannya itu mirip ya atau hampir sama. Oleh karena itu kan kenapa ada ACC ya, jadi harus sepengetahuan kita bersama dulu gitu, karena nanti akan mencocokkan dengan daftar bahan yang ada di laboratorium juga. Nah, untuk proses ekstraksinya yang akan dipilih atau kita praktikkan minggu depan, kita memakai cara dingin dulu ya. Untuk ekstraksi cara dingin, ada yang masih ingat terdiri dari apa sama apa? Ini teori fitokimia sudah masuk kan? Sudah jalan? Teori fitokimia? Masih responsif. Teori kok responsi? Ini teori atau praktikum sih? Ini saya ngajar praktikum kan? Iya, Bu. Ya. Yang teorinya sampai mana? Masih kontrak, Bu. Oh, masih kontra. Ya. Masih kontrak, Bu. Ya, baik ya. Nanti mungkin di teori nanti juga akan dijelaskan ya, secara teorinya lebih jelas lagi. Jadi, ekstraksi yang akan kita pilih atau praktikum minggu depan itu yang ekstraksi cara dingin dulu ya, yaitu ada maserasi dan perkolasi. Silahkan nanti dicari dalam jurnal ya, dalam kelas ini mencari tentang ekstraksi, maserasi, dan perkolasi bebas ya. Mungkin Nadia ketemu perkolasi, mungkin Nita ketemu maserasi, mungkin Naza ketemu perkolasi lagi. Namun kan beda tanaman ya, itu maksud saya ya. Jadi kalau bisa usahakan yang variannya itu banyak tanamannya ya dalam satu kelas ini, supaya nanti kalaupun ada yang sama itu nggak banyak yang sama gitu. Itu yang perlu kalian siapkan untuk minggu depan ya. Jadi tadi praktikumnya yang pertama proses pembuatan simplisia, narasinya dalam bentuk PPT, kemudian dokumentasinya dalam bentuk video. Itu masing-masing mahasiswa berarti ada 2 file yang harus dikumpulkan ya, PPT dan video. Silakan dikolektif kumpulkan ke PJMK. Terus kemudian minggu depan siapkan jurnal. Sebenarnya jurnal ini tidak untuk minggu depan, tapi untuk hari ini ya, ketika kalian mulai berproses mencari simplisia dan membuat serbuk simplisia. Ya, siapkan jurnalnya. Kita ketemu minggu depan untuk melanjutkan ini, praktikum tentang topik ekstraksi. Ya, cari yang tentang maserasi dan perkolasi dulu atau ekstraksi cara dingin. Ya. Nah, kemudian untuk proses ekstraksi ya, contohnya maserasi ini saya kenalkan dan perkolasi ya, supaya ada gambaran minggu depan benar-benar tidak bingung ya, atau tidak kosong begitu ya. Maserasi di sini itu menggunakan pelarut ya. Prinsipnya bagaimana atau cara kerjanya, secara ringkasnya seperti apa sih maserasi? Itu dengan pelarut tertentu ya, yang serbuk simplisianya direndam dengan pelarut tersebut, kemudian sesekali dilakukan pengocokan ya, terus kemudian dibiarkan ya, dibiarkan dulu terendam gitu ya, terus kemudian nanti sesekali dikocok lagi atau diaduk ya secara kontinu, kemudian biarkan lagi terendam ya atau didiamkan. Terus kalau sudah nanti kita saring ya, filtratnya itu yang kita ambil. Residunya biasanya kita remaserasi lagi. Remaserasi itu apa, Bu? Proses pengulangan dari maserasi ya. Jadi dengan penambahan pelarut yang sama lagi ya. Kita rendam lagi, sesekali kita aduk atau kita kocok ya. Kemudian kalau sudah kita ambil filtratnya lagi dengan cara apa? Kita saring. Terus seperti itu ya prosesnya. Nah, saya juga berpesan silahkan kalian mendownload ya atau mencari FHI, Farmakope Herbal Indonesia. Serta kalau ada e-book dari Materia Medica Indonesia ya. Supaya kalian lebih kenal lagi metode baku dari proses ekstraksi ya. FHI-nya cari yang terbaru. FHI adalah Farmakope Herbal Indonesia. Kalau farmakope yang biasanya mungkin kalian kenal adalah farmakope 3 dan 4 ya. Namun di dunia herbal atau di bahan alam itu ada juga farmakopenya. Namanya Farmakope Herbal Indonesia. Untuk perkolasi itu juga sama, namun kita menggunakan alat yang namanya perkolator nanti ya. Ini dengan cara melarutkan serbuk simplisianya ya.
Terus kemudian nanti ada alat perkolator, nanti untuk teknis pemasangan alat dan lain-lainnya, itu nanti akan disampaikan atau diterangkan ketika kalian di lab ya, oleh laboran. Begitu ya. Itu saja dari saya supaya ada gambaran. Jangan lupa, di sini apa yang harus kalian perhatikan adalah prinsip dari masing-masing metode ini. Maserasi, prinsipnya bagaimana yang harus kalian cari dan kalian pelajari. Perkolasi juga ya, prinsip kerjanya seperti apa. Metode ini ya. Karena nanti mungkin waktu diskusi atau waktu ujian ini seringkali keluar ya. Oke, seperti itu untuk praktikum dari fitokimia dan persiapan minggu depan kita luring atau tatap muka. Ada yang ditanyakan dari sini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk simplisianya tadi kan minimal yang baik itu kan kekeringannya kurang dari 10%, Bu. Nah, itu ya kadar airnya lebih dari kurang dari 10%. Untuk kita di rumah itu cara mengetahui kadar air kurang dari 10% itu bagaimana nih, Bu? Terima kasih. Yang simplisia tadi. Ya, terima kasih ya Nadia. Jadi itu pedoman saja sih Mbak. Jadi kita tidak bisa mengukur ya kalau nanti sebenarnya bisa kita lakukan, tapi nanti ada di topik belakang ya materi kita tentang standarisasi atau karakterisasi. Nanti ada yang namanya parameter spesifik dan non-spesifik. Nah, kebetulan untuk uji kadar air itu masuk dalam parameter non-spesifik. Nanti akan kita lakukan di topik yang belakang. Nah, ini itu simplisia itu seperti ini proses pembuatannya tanpa dinyatakan lain kan hanya dikeringkan. Nah, untuk pengeringan yang bagus itu tadi kan ada 3 ya. Diangin-anginkan, sinar matahari langsung atau dengan alat, yaitu oven, diperhatikan suhunya supaya tidak merusak dari kualitas senyawa bioaktif tanaman. Nah, dengan proses pengeringan itu kan ya kita harapkan ya kira-kira seperti itulah kadar air yang bagus yang boleh tertinggal di simplisia. Itu bisa dengan cara apa Bu? Kita lihat. Mungkin bisa kalian pegang gitu ya, dari kalau jahe kan berupa irisan rimpang, itu mungkin gampang ya. Kalau kelihatannya waktu dipegang itu masih basah ya, dan belum benar-benar kering, itu kan juga susah kita dalam menghaluskan. Nah, itu mungkin kadar airnya juga masih tinggi ya. Jadi begitu caranya. Kalau daun cepat sekali ya proses pengeringannya karena kan tipis ya, tapi kalau seperti rimpang, buah, terus kemudian bunga, itu susah karena kadar airnya cukup besar atau cukup tinggi. Ya. Karena juga itu membutuhkan proses pengeringan atau waktunya itu lebih lama lagi. Mungkin kalau daun sehari dengan sinar matahari langsung itu sudah kering, sudah jadi keripik gitu ya, yang benar-benar kering. Tahu ya, pernah melihat seperti itu ya, simplisia kering. Nah, mungkin kalau bunga itu butuh 3 hari atau sampai 4 hari. Bahkan lagi kalau buah misalnya. Ya. Baik, terima kasih Bu atas Ya, penjelasannya. sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan yang mungkin belum jelas? Nah, ini angkatan keberapa ya? 2019 ya? Iya Bu, angkatan Iya, Bu, 2019. Iya. Jadi ini ada yang masih bingung ya dengan jadwal luring? Masih bingung nggak dari kemarin-kemarin yang kami infokan di grup itu? Mulai tanggal 11 itu, ya jadwalnya itu sesuai jadwal OASIS ya. Jadi kan sudah berkali-kali kami infokan kalau misalnya jadwal luringnya itu mengikuti jadwal OASIS. Kalau misalnya hari Senin tanggal 11 itu ada jadwal praktikum fitokimia kelas C. Ya berarti yang masuk ya kelas C, ya kelas D, kelas E, kelas B, kelas A ya tidak masuk ya. Jadi ikut sesuai jadwal. Oke. Ada yang belum jelas atau mungkin ada yang kurang jelas dengan penyampaian kami terkait jadwal luring yang pertama, kemudian secara pribadi saya sendiri terkait materi ini ada yang ingin ditanyakan lagi?
Oke, sudah cukup jelas ya. Mungkin yang laki-lakinya ini ada berapa di sini laki-lakinya kelas C ini? Dua, Bu. Dua ya? Iya. Dua saja laki-lakinya berarti. Ya, Bu. Ya. 2 banding berapa gitu ya. Berarti minggu depan siapkan ya Mas ya. Karena hanya 2 harus bekerja keras ya. Melawan berapa ini ya. Silahkan nanti dibagi secara adil ya oleh PJMK per kelompok meja kecilnya itu. Ya. Isinya 4 mahasiswa ya. Jadi ini jumlahnya berapa satu kelas ini partisipannya? Jumlahnya ada 23. 3 ya, berarti Iya. 2-nya laki-laki 21 ya, berarti nanti ada yang 4, ada yang 3 ya. Yang 3 mahasiswa berarti hanya satu kelompok meja kecil, yang lainnya 4 ya berarti ya. Oke, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, PJMK seperti biasanya silahkan mengambil absensi ya melalui partisipan. Saya juga ya akan saya ambil absensi dulu ya. Saya stop share dulu ya kalau sudah tidak ada yang bertanya. Oke, terima kasih ya untuk partisipasinya hari ini. Kita ketemu minggu depan dalam praktikum fitokimia, insya Allah secara luring ya, atau tatap muka. Kita diskusi dulu ya, atau responsi awal tentang ekstraksi melanjutkan dari materi ini. Ya. Jadi jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan ya. Terus prokesnya juga dijaga minggu depan kalau kita berjumpa dalam luring ya. Saya absen dulu. Oke, baik ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya stop record dulu. Oh ya, ini nanti ya untuk pembelajaran yang sudah saya record akan saya share ya dalam YouTube ya seperti biasanya. Silahkan kalian bisa melihat di sini ya di YouTube ini. Di YouTube saya maksudnya ya.